Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti kajian Al-Islam yang sudah dilaksanakan setiap minggu sekali. Mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kami sampaikan materi terkait indikator orang yang beriman, tapi sebelumnya kami sampaikan sejarah berdirinya Muhammadiyah. Karena saya melihat orang-orang di Muhammadiyah ini militansinya masih kurang. Kalau kita bandingkan Sudirman misalnya. Sudirman itu orang komunis. Orang komunis tidak percaya Tuhan, tapi ketika divonis mati, dia tidak punya takut. Bahkan dia mengeluarkan syair-syair. Ya, ketakutan enggak ada. Itu saking militansinya kepada komunisnya. Saya juga pernah melihat bagaimana seorang Yahudi itu kepingin naik taksi. Sudah berkali-kali dihampiri oleh taksi itu, tidak pernah mau. Kenapa kok tidak mau? Tapi ada salah satu taksi yang kemudian di-stop dan dia naik taksi itu. Kenapa seperti itu? Ternyata taksi-taksi yang menawari sebelumnya itu bukan milik Yahudi. Nah, yang terakhir itu milik Yahudi. Coba kita lihat militansinya. Dari situ aja kita sudah kalah. Ya. Nah, ini perlu kita sampaikan. Kita ingatkan kembali, sebentar lagi ini adalah hari ulang tahun Muhammadiyah yang ke-113. Yang biasanya diperingati dengan istilah milad. Cuma wong-wong milad Muhammadiyah gak apa-apa nek. Milate Nabi kok dimasalahkan ya, itu kan juga repot juga ya. Sebenarnya ada masalah, yang penting substansinya apa. Nah, kita sampaikan ini sebenarnya untuk menggugah kita, mengingat sejarah berdirinya Muhammadiyah itu kayak apa. Nah, supaya yang sekarang ini ada itu supaya tetap berpegang pada militansi Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu yang mendirikan adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang nama sebelumnya adalah Muhammad Darwis. Pada umur 15 beliau ini belajar di Mekah bersamaan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Berarti Muhammadiyah NU itu tunggal guru ya jadi. Apa ibadahnya kok seje lagi kok, kenapa? Karena pada tahun 1929 Muhammadiyah itu mendirikan yang namanya majelis. Nah, mendirikan majelis namanya Tarjih. Majelis Tarjih ini sebagai dasar fikihnya orang Muhammadiyah, bagaimana menetapkan hukum-hukum itu yang dikumpulkan dengan dalam kitab namanya HPT, Himpunan Putusan Tarjih, yang menetapkan dasar yang digunakan adalah Al-Quran dan hadis yang sahih. Sejak itu berubah.
Karena di NU menjadikan pedoman dalam fikihnya itu adalah menggunakan madhabnya Imam Syafi'i. Kalau di Muhammadiyah non madhab, supaya kita ngerti. Nah, setelah belajar 5 tahun, hampir 5 tahun ya, pulang ke Indonesia itu sekitar umur 20, masih muda, umur 20, tapi belum memiliki spirit untuk memperjuangkan Islam. Baru ketemu Jamiatul Khair, lalu disarankan untuk kembali lagi belajarlah dia kembali selama 20 bulan. Nah, saat itu bertemu dengan muridnya Muhammad Abduh. Ya, di situ akhirnya banyak belajar Islam sehingga semangat juangnya berkobar. Nah, lalu pulang ke Indonesia dilihat bahwa umat Islam di Indonesia itu dalam berislam itu masih mencampur adukkan dengan budaya-budaya lokal. Terutama di Jogja. Jogja itu sampai sekarang kan terkenal dengan kleniknya ya. Melarung kepala sapi juga di laut. Itu kalau sekarang saya kira sampai sekarang masih ada. Nah, itu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka ya matalan dengan semangat itu dan didasari dengan Al-Qur'an surat 3, surat Ali-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan adakanlah dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan ya, dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi semangat paham keislamannya tadi ditambah dengan semangat Quran itu tadi, maka berdirilah Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1911. Ini latar belakangnya. Ya. Nah, sejak lahirnya itu sebenarnya sudah berbentuk Islam yang berkemajuan. Salah satu contoh gerakannya saat itu juga namanya meluruskan kiblat. Meluruskan kiblat banyak yang tidak cocok. Jadi kalau kita bicara masalah meluruskan kiblat, 100 tahun lebih Muhammadiyah sudah mengawali. Ya. Kemudian dia mendirikan sekolah. Sekolah itu sampai dicap sebagai apa? Sebagai orang kafir. Karena niru gayane londo. Nah, itu pakai bangku. Dulu orang-orang Indonesia itu belajar sekolahnya itu pakai sorogan gitu ya, pakai dampar. Nah seperti itu. Nah ini Muhammadiyah mengawali dengan bangku. Sudah dicap mengikuti Belanda dan lain sebagainya. Nah saat membayar gurunya itu ditoroki sama kayak Ahmad Dahlan. Dia rela menjual barang-barang untuk gaji gurunya. Jadi itu semangat juangnya seperti itu. Juga kemudian mendirikan yang namanya perhatiannya kepada kaum du'afa. Kaum du'afa itu orang-orang yang tidak punya, itu disemangati dengan Quran surat Al-Ma'un. Nah sekarang dikemas dalam bentuk panti secara modernnya begitu. Oke, lalu kesehatan dan sebagainya. Jadi sebelum Indonesia merdeka ini Muhammadiyah sudah mempelopori itu. Maka sekarang daerah sekolahnya itu sudah puluhan ribu ya di Indonesia. Bahkan sekarang berkembang di luar negeri itu luar biasa pesatnya. Nah seiring dengan itu maka sebenarnya militansinya itu bisa kendor. Ya semangat militansinya, oh itu mudah Muhammadiyah persaudaraan harus diperkuat, itu masih kurang. Kalau kita bandingkan dengan LDII jauh, karena LDII itu adalah modelnya eksklusif. Eksklusif itu neka LDII gak bener, neka LDII kafir, begitu. Muhammadiyah memang tidak seperti itu. Tapi dalam hal keyakinan persaudaraan di dalam organisasi luar biasa.
Kita ada kurang. Salah satu contoh sekarang. Aum niku adalah amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah ini dibentuk oleh yang namanya majelis atau lembaga. Nah, majelis atau lembaga ini kalau dalam negara namanya menteri. Jadi sama dengan negara. Menteri-menteri itu ditunjuk oleh presiden supaya membantu kepresidenan. Muhammadiyah juga sama. Membentuk namanya majelis atau lembaga dalam rangka untuk membantu pimpinan Muhammadiyah. Nah, ini membuat aum itu amal usaha Muhammadiyah. Nah, amal usaha Muhammadiyah ini didirikan untuk apa? Amal usaha Muhammadiyah ini didirikan untuk menunjang tujuan Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah itu apa? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka coraknya aum harus mengarah ke situ. Maka pimpinan aum saya sering bilang harus memahami al-Islam dan ke-Muhammadiyah. Selama dua unsur itu tidak dipegang maka akan hancur. Dan sudah terbukti. Nah, sekarang ini saya hanya menekankan persaudaraan di antara Muhammadiyah ini harus solid. Ya. Karena sekarang di Mojokerto hampir banyak aum banyak yang kolab. Umpama contoh rumah sakit kita itu didirikan untuk apa? Didirikan untuk menunjang tujuan Muhammadiyah. Sekarang ini kolab, bukan koleban ya, tapi dulu zamannya dipegang oleh Bu Kiki itu sudah rugi 2,3 miliar. Okay. Sekarang masih belum sembuh. Nah, itu juga dibatasi karena regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah itu membatasi RSI Asana itu yang boleh merujuk ke situ hanya 2 puskesmas, Mentian sama Gedong. Jadi rumah sakit Mojokerto Hasanah ini pasiennya 2 desa itu aja, sehingga jumlah pasiennya sedikit. Sementara aturan BPJS itu luar biasa. Sekarang sudah transaksi diberi, kemarin transaksi kayak apa diberi oleh BPJS. Beberapa bulan kemudian diaudit lagi, harus mengembalikan sekian ratus juta. Itu berkali-kali, sehingga rumah sakitnya jadi berat. Nah, ini maksud saya, kalau memang kita ada kepedulian itu, kalau kita sakit misalnya, ya kita berobat ke tempat kita Muhammadiyah. Itu harapannya. Karena kalau kita menggunakan peraturan ini, kita laksanakan luar biasa. Muhammadiyah itu juga lumayan cukup besar, nomor 2 dari NU di Mojokerto. Tapi tempat lain bisa jadi nomor 1. Nah, ini kami sampaikan karena apa? Beberapa kali itu rapat memang begitu. Bagaimana solusinya? Banyak sekali solusinya yang harus ditempuh. Satu, kalau secara eksternal harus menjebol mapping itu tadi, yang tidak boleh, yang harus artinya dibuka semua, tidak ada batasan-batasan. Nah, kalau diberi batasan ini yang enak siapa? Kabupaten. Kabupaten ini termasuk luas, rumah sakitnya masih sedikit, mau enak. Lah di Mojokerto rumah sakitnya banyak, wilayahnya sedikit, sehingga dokter di rumah sakit umum itu sendiri bilang, karena dokter di rumah sakit umum namanya Bu Nurul itu kan majelis MPKU, sama Pak, di rumah sakit umum juga begitu, sama, masalahnya sama, sampai Bu Wali sendiri itu turun tangan yang mengatur bagaimana supaya banyak pasien. Artinya apa? Artinya kita itu sedang sakit. Aum kita sedang sakit. Kalau kita seluruh anggota Muhammadiyah itu aktivitasnya selalu ditujukan kepada Muhammadiyah,
luar biasa. Seperti taksi tadi itu. Gak gelem numpak taksi nek taksi wong Yahudi. Kalau kita kan enggak seperti itu. Mau kita beli aja seneng aja di Cina kok. Daripada bangsa dhewe kan gitu ya. Soalnya Cina lengkap, barangnya murah terkenal. Mulai dhewe iki balang apa dagangane titik larang gitu ya. Nah ini juga perlu dipertimbangkan. Ya, jadi ini sebenarnya latar belakang kami menyampaikan sedikit tentang Muhammadiyah itu begitu. Karena sekarang ini sedang luar biasa sampai dia punya hutang itu kan 20 miliar. 20 miliar itu cicilannya itu 200 juta per bulan. Nah ini sudah 5 bulan nggak bisa nyicil. Stres ya. Kalau tidak bisa nyicil gini akhirnya Muhammadiyah juga nggak dapat bantuan untuk operasional. Maka tadi saya katakan seluruh awam itu didirikan untuk menunjang tujuan Muhammadiyah. Nah itu tidak bisa tercover. Kalau saya kemarin itu ke Jogja, bukan ke Jogja ya, ke Solo. Solo itu dari rumah sakit aja PDM-nya dapat 100 juta tiap bulan. Dari pendidikan sekitar 50 juta. Dari ekonomi sekitar 50 juta. Satu bulan 200 juta. Nah setahun pengelola berarti 2 miliar ke 4. Yang nggak programnya gampang. Nah kalau kita nggak bisa. Nah ini saya harap seperti itu, persaudaraan kita itu harus kita perkuat. Ya, jalinan kita dan sama Muhammadiyah itu kurang kuat. Ini perlu untuk diperkuat. Nah ini latar belakang kami sampaikan dan sekaligus juga karena apa? Karena memang sebentar lagi adalah Milad Muhammadiyah. Jadi nyerempet-nyerempet didik gak apa-apa. Tapi ini pelajaran Al-Islam yang berkaitan dengan Muhammadiyah karena berdirinya Muhammadiyah itu melaksanakan Quran surat 3 ayat 104 tadi itu. Jadi enggak ini Muhammadiyah itu karena melaksanakan ayat itu. Kalau kita sebagai pengurus misalnya, itu berarti kita sudah melaksanakan ayat itu. Kita berada di dalam ayat itu. Saya kira itu yang sedikit yang kami sampaikan supaya jadi pemikiran kita untuk lebih mengenal Muhammadiyah dan mengenal pribadi-pribadi kita. Masih banyak sekali sebenarnya pelajaran yang harus kita ketahui karena pelajaran di Muhammadiyah itu sangat banyak sekali. Ya, rata-rata kita itu kadang-kadang jadi pengurus saja juga kadang-kadang masih kurang mengenal Muhammadiyah itu banyak sekali. Seandainya salah satu contoh misalnya di masjid-masjid itu banyak. Ternyata tidak mengenal Muhammadiyah itu banyak sekali. Kadang-kadang muati banyak. Sebenarnya gampang saja kalau saya mau mengeksekusi itu, tapi saya kan nggak suka seperti itu. Akhirnya keras-kerasan kan jadi nggak enak. Saya kira itu sebagai pengantar untuk kajian di sore hari ini.